masa jahiliyah masih ya namanya jawara ya, masih suka ngegebuk orang gitu kan, masih suka minum khamar. Tapi setelah masuk Islam, Umar berubah ya, berubah. Kemudian ada Tolha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka pada masa jahiliyah memang udah baik, nggak suka dengan apa ya, hal-hal yang dilakukan masyarakat tuh, mabok, main perempuan, judi, itu memang nggak suka ya. Ini jadi sehingga Nabi menyatakan orang yang paling baik adalah khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil Islam idza faqahu. Saya banyak kenal orang mu'allaf, Pak, yang ketika dia masih belum Islam memang sudah baik. Begitu jadi Islam luar biasa kebaikannya. Dia korbankan seluruh harta dan jiwanya untuk kepentingan Islam. Kita lihatlah banyak ya apa yang di media-media sosial tuh orang-orang yang tadinya bukan Muslim, begitu Muslim, wah luar biasa ya. Ada Koh Felix Show ya, ada juga yang sudah meninggal tuh, itu luar biasa itu ya. Jadi subhanallah, artinya banyak orang-orang yang ketika masa jahiliyahnya baik, maka setelah dia mengenal Islam, dia lebih baik lagi. Kemudian berbuat baik kepada orang baik dan kepada orang jahat. Ya. Jadi kepada orang yang jahat kita pun, kita masih diperintahkan untuk berbuat baik. Walaupun konsep kita itu begini, Pak. Konsep kita itu, famani i'tada alaikum fa'tadu bimisli ma'tada alaikum. Kalau ada yang berbuat jahat kepadamu, balaslah dengan balasan yang setimpal. Tapi kalau engkau memaafkan, itu jauh lebih baik. Itu konsep Al-Quran. Ya. Kalau ada orang berbuat jahat kepadamu, balaslah dengan balasan setimpal. Kalau dia nabok sekali, ya balas tabok sekali. Tapi kalau kau memaafkan, itu lebih baik. Ingat ada kata-kata kalau engkau memaafkan, itu lebih baik. Konsep kita begitu. Bukan konsep kita itu jika ditabok pipi kanan berikan pipi kiri, bonyok, Pak. Ya. Tapi Islam boleh balas, tapi memaafkan itu jauh lebih baik. Konsepnya begitu. Nah, berbuat baik kepada orang baik dan orang jahat. Ya. Telah mengabarkan kepada kami Al-Humaidi. Dia berkata telah mengabarkan kepada kami Sufyan. Dia berkata telah mengabarkan kepada kami Salim bin Abi Hafsah dari Mundir As-Sauri, dari Muhammad bin Ali bin Al-Hanafiyah tentang firman Allah, hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Dia berkata ayat ini ditujukan untuk orang-orang baik sekaligus kepada orang-orang jahat. Jadi kepada orang baik atau kepada orang jahat, kita tetap diperintahkan untuk berbuat baik. Walaupun sekali lagi konsep dasar kita adalah jika ada orang yang berbuat jahat kepadamu, balaslah dengan yang setimpal. Ingat setimpal ya. Kalau dia ngelempar kita pakai kerikil, ya kalau mau balas pakai kerikil juga. Jangan pakai batu bata ya. Kegedean ya. Nah, ini. Jadi tapi kalau memaafkan itu lebih baik. Makanya kalau ada orang yang membalas keburukan dengan kebaikan, itu dipuji oleh Allah. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa billati hiya ahsan. Tidaklah sama antara perbuatan baik dengan perbuatan buruk. Idfa billati hiya ahsan. Balaslah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik. Dan itu adalah akhlaknya para anbiya, akhlaknya para nabi. Para nabi itu walaupun umatnya berbuat jahat, tapi mereka membalasnya dengan kebaikan. Kira-kira kalau ada orang memfitnah bapak, menghujat bapak dan sebagainya, terus bapak datang bawa kue bolu. Pak, ini ada kue bolu bagi bapak. Terima kasih ya sudah menghujat saya. Begitu. Ada nggak kira-kira? Ya, kita datang ke rumahnya, kita berikan kue, kita kasih hadiah. Ya, nah ini. Jadi subhanallah. Tapi memang itu akhlaknya para anbiya dan itu berat. Wa ma yulaqqaha illa